Saya bersumpah. Coba, saya sampai begitu. Belum pernah saya seumur umur sampai mengeluarkan kalimat seperti ini. Saya bersumpah. Kalau Polri secara sungguh-sungguh melakukan eksaminasi ke titik hulu, Polri, khususnya Polda Jabar, perlu didampingi secara ketat oleh Kompolnas. Hakim tunggal yang bekerja di pengadilan negeri juga perlu ditempel secara ketat oleh Komisi Yudisial. Guna mereview kerja saintifik mereka, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik dan menindaklanjutinya sesuai dengan temuan. Saya bersumpah saya akan jadi orang pertama yang akan memberikan apresiasi untuk institusi Polri. Anda saja sampai bersumpah. Namun sampai hari ini saya belum bisa menepati sumpah saya itu. Ya, karena belum terrealisasi apa yang menjadi ekspektasi saya. Justru sebaliknya. Jangan-jangan Anda berani bersumpah karena Anda yakin tidak akan pernah terrealisasi. Oh tidak, karena justru saya sebetulnya yakin bahwa pertama, Polri sendiri yang mengklaim bahwa di dalam organisasi mereka itu sangat banyak personil Polri yang baik, yang profesional, yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ya, yang jelek itu oknum. Oknum, sehingga tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan semestinya untuk meminta pertanggungjawaban para oknum. Satu, karena jumlah mereka sangat kecil. Kalau kita asumsikan mereka jumlahnya kecil. Yang kedua, Polri juga yang berulang kali meyakinkan masyarakat bahwa kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Itu kata Polri sendiri. Nah, silakan review berarti. Konsekuen saja, lakukan review untuk menakar, saya ulangi sekian kali ini, takar ulang, review kerja saintifik mereka dalam kasus Cirebon. Ya, kalau mengutip statement Kapolri yang tadi Anda katakan, ya soal bagaimana direview secara saintifik, bukankah itu sebenarnya pernyataan Kapolri yang dengan bahasa obrolan warung mengatakan bahwa anak buah gue sebenarnya nggak kompeten ini pada waktu kasus ini gitu. Jadi ini buka borok sendiri nih, sementara Kadif Humasnya berkata profesional, kehati-hatian, dan tidak ada kepentingan tertentu. Ya. Simpulan, memang di samping kerja-kerja penegakan hukum, mengurai kembali benang kusut kasus pidana ini, komunikasi Polri, baik itu ke publik maupun sesama mereka sendiri, harus betul-betul dibenahi. Kalau tidak, dari hari ke hari, tampaknya kepercayaan kita akan kian terdegradasi. Harusnya ada upaya komunikasi krisis, yang terjadi malah makin krisis ya. Kadang-kadang muncul ekspresi-ekspresi barangkali untuk mencairkan suasana, tetapi tidak begitu pada tempatnya. Yang tempo-tempo saya lihat ditampilkan oleh teman-teman di Humas. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi koreksi untuk menunjukkan bahwa ya kita sungguh-sungguh, kita punya keseriusan untuk menguraikan benang kusut ke belakang dan memastikan jalan ke depan lempeng daripada yang kemudian banyak diperguncingkan oleh masyarakat. Ya, ada waktu kurang lebih 1 minggu sampai tanggal 1 Juli 2024. Dalam beberapa hari bisa saja ada hal-hal yang terjadi. Apa yang akan terjadi ketika kemudian polisi memang sengaja mengulur waktu sehingga nanti P21 sehingga langsung masuk pada sidang perkara, atau? Saya akan menggunakan kalimat positif ya. Jadi saya tidak sedang menyusun redaksional kalimat dengan penuh prasangka, tidak. Tapi kalimat yang positif, dukungan yang konstruktif, bahwa untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum ini bisa berlangsung secara tanda petik sempurna, seluruh alat negara perlu hadir. Polri, khususnya Polda Jabar, perlu didampingi secara ketat oleh Kompolnas. Hakim tunggal yang bekerja di pengadilan negeri juga perlu ditempel secara ketat oleh Komisi Yudisial. Dengan kehadiran komisi-komisi semacam itu, mudah-mudahan seluruh lembaga penegakan hukum ini akan bisa bekerja secara prosedural, proporsional, dan profesional. Plus, ini perkataan Kapolri yang luar biasa, memenuhi rasa keadilan. Luar biasa loh ini. Ini beyond bahasa-bahasa normatif, memenuhi rasa keadilan. Artinya, sungguh-sungguh merupakan kewajiban yang tak bisa dielakkan oleh seluruh personil Polri, terutama di Polda Jabar dalam kasus ini, adalah membaca ekspektasi masyarakat, membaca dahaga para terpidana dan keluarga mereka akan keadilan. Kan gampang saja kalau Kapolri tinggal perintahkan anak buahnya, kenapa harus statement keluar seperti itu? Bagian dari strategi komunikasi krisis kah? Kadang begini, menjelang akhir, kepaduan itu agak berkurang. Sudah mulai kekompakan itu mulai agak berkurang. Ketika ada tanda-tanda gerbong mulai berjalan,
Penumpang seolah sibuk mencari kursinya masing-masing. Iya, iya. Mudah-mudahan Iya. ini ilustrasi fiktif belaka Iya, iya. yang tidak akan menjadi kenyataan. Kita sedang tidak membahas Titanic yang karam itu Ya. kan, kemudian semua orang berlompatan Seolah-olah berlarian. SDM kan selamatkan diri masing-masing. Mudah-mudahan tidak begitu kan. Iya, akhirnya Kapolrinya pun juga ditinggalkan begitu. Menjadi kesepian. Kesepian ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebuah ilustrasi fiktif belaka. Iya. Imajinasi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya curiga kita termasuk masyarakat dibiarkan memiliki nalar dan ilustrasi fiktif itu sampai batas waktu kita marahnya hilang, capek, kemudian akhirnya jadi apatis begitu. Berdasarkan riset, kalau apatisme masyarakat terhadap institusi kepolisian tak lagi terbendung, akan ada dua manifestasinya. Pertama, masyarakat akan enggan bekerja sama dengan institusi kepolisian dalam kerja-kerja pengamanan masyarakat. Skamling tidak tertarik, melapor tidak tertarik, telepon 112 tidak tertarik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua, animo untuk menjadi personil polisi pun akan anjlok. Nah, kita berhitung dengan waktu. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu terkait dengan pra peradilan terkait pra peradilan, apatisme itu tidak akan bergelombang semakin lama semakin besar. Oke, saya harus mengakhiri diskusi kita dengan satu pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan jawaban diplomatis. Wah. Masihkah polisi bisa dipercaya sekarang ini? Persoalannya kepercayaan terhadap institusi kepolisian itu tidak hitam atau putih. Lagi-lagi, kita mau percaya pada aspek yang mana? Kalau terkait dengan misalnya, apakah saya bahagia dengan kualitas layanan teman-teman di Korlantas terkait dengan pengamanan, penertiban, kelancaran lalu lintas? Cukup puas. Ya. Tetapi kalau terkait dengan kerja penegakan hukum, harus saya katakan ada tugas besar yang harus bisa dicapai oleh Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Barusan kita mendengar diskusi singkat bersama Reza Indragiri. Saya sangat sependapat dengan buah pikiran disampaikan oleh Pak Reza Indragiri ini, bahwa Institut Kepolisian Republik Indonesia tampaknya harus dilakukan pengawasan yang ketat oleh Kompolnas. Karena jujur, kasus pembunuhan Vina di Cirebon terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon, pada akhirnya kita mengetahui bersama-sama tentang kualitas kinerja dari aparat penegak hukum kita. Yang paling mirisnya lagi, ketika kita harus mendengar berbagai macam kecaman dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian ini. Dan ini lebih khusus kepada lembaga kepolisian yang ada di Cirebon. Sungguh ini sangat miris, dan bagi saya secara pribadi ini sangat memprihatinkan ketika kita melihat kualitas dari lembaga penegak hukum kita yang benar-benar sangat anjlok. Di satu sisi kita berharap bahwa aparat penegak hukum adalah pelindung, adalah pengayom, adalah mereka-mereka yang kita percayakan untuk menjadi contoh kepada masyarakat Indonesia dalam upaya-upaya untuk mentaati aturan-aturan hukum yang ada di bangsa ini. Tetapi di sisi lain, kita melihat bahwa banyak sekali kasus yang terjadi di bangsa ini, di mana di dalamnya ada aparat-aparat kepolisian, ada oknum-oknum kepolisian yang terlibat. Jujur, bagi saya secara pribadi ini sangat miris. Entah dari sisi mana kita harus menaruh kepercayaan kepada lembaga kepolisian. Ketika kita melihat bahwa banyak sekali aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan di bangsa ini. Contohnya, kasus Teddy Minahasa terkait dengan narkoboy. Atau contoh yang lain,
beberapa waktu yang lalu tentang kasus pencurian motor di kota Medan yang melibatkan ada 15 anggota kepolisian. Terus yang terbaru misalnya di Bandar Lampung, ada oknum kepolisian yang terlibat juga dalam bisnis internasional tentang narkoboy lagi. Bahkan sampai divonis dengan hukuman mati. Tetapi ya begitulah. Seringkali kita rakyat Indonesia dipertontonkan dengan kasus-kasus yang datangnya dari aparat penegak hukum, dari aparat kepolisian. Sementara di sisi lain, kita sebagai rakyat Indonesia, kita menaruh kepercayaan penuh kepada mereka untuk menjadi obor, untuk menjadi pelita dalam penegakan-penegakan hukum di bangsa ini. Ketika ada pertanyaan seperti disampaikan oleh Mas Reza Indragiri tadi, bahwa masih percayakah kita kepada lembaga kepolisian ini? Tentu kita harus melihat dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam aspek dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat misalnya Polantas, mereka sedang mengamankan lalu lintas di jalan, mungkin luar biasa pengorbanan mereka. Tetapi ketika misalnya ada peristiwa-peristiwa hukum misalnya yang terjadi di Polda Jawa Barat terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Cirebon yang sudah 8 tahun yang lalu sampai hari ini pun belum selesai, tentu ada catatan sendiri untuk kita rakyat Indonesia bahwa beginilah kualitas dari aparat penegak hukum kita dalam menangani kasus-kasus yang mungkin di dalamnya penuh sekali dengan misteri, penuh sekali dengan cerita terkait dengan adanya mafia, adanya manipulasi, adanya rekayasa, adanya kebohongan, adanya kemunafikan dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus dibenahi. Kepada lembaga kepolisian bahwa kami sebagai rakyat jelata, kami mengkritik, kami bersuara lantang karena kami masih peduli, kami masih mencintai dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia. Dan kami berharap bahwa aparat penegak hukum di bangsa ini bisa mendengarkan kritikan-kritikan dari rakyat Indonesia, di mana ada hal-hal yang dipandang oleh rakyat yang menurut saya itu harus dibenahi. Banyak sekali hal-hal yang dinilai bobrok, yang dinilai rusak, yang dinilai tidak pantas oleh masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ketika misalnya aparat kepolisian terlibat dalam aksi curian motor dan lain sebagainya, tentu lebih dengan terhormat Anda tinggalkan seragam coklat itu dan jadilah sebagai seorang penjahat. Itu jauh lebih terhormat ketimbang Anda masih mengenakan pakaian coklat, seragam coklat, tetapi Anda terlibat dalam kasus-kasus bisnis narkoboy, kasus-kasus pencurian motor dan lain sebagainya. Semoga saja catatan-catatan penting disampaikan oleh Mas Reza Indragiri ini bisa menjadi poin positif untuk merubah institut kepolisian agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Mari kita lanjutkan lagi. Tapi pertanyaannya pada saat itu, kamu Dipukul Pak. bilang apa dia? Dia bilang suruh ngaku terus Pak, padahal saya nggak tahu. Dia bilang aja nggak tahu terus Pak. Terus masih ingat muka penyidiknya? Masih Pak. Tahu namanya nggak? Nggak tahu Pak. Terus sampai ke kantor polisi? Ya di masa lagi Pak. Sampai di masa lagi ya ibaratnya sampai ya ada rasa sakit Pak. Ibaratnya berapa yang tahanan udah jadi lepasin pada suruh ngumpulin aja. Oh, tahanan dikeluarin? Tahanannya dilepasin Pak. Tahanan dikeluarin dari Ya tahanan suruh mukul kamu? Terus ya suruh dibancak menurut saya. Gila, baju tahanan kalau kayak gini ya? Habis dibancak dikasih balsem mata tuh Pak. Kasih balsem, ini kasih balsem sampai di rambut tuh Pak. Mata kamu dibalsam, terus siapain lagi? Balsem Pak. Ya di balsem, di tangan tuh di apa? Di kursi tuh Pak. Tuh. Gimana, jadi tangan Di kursi suruh di pakai kandang sepatu. Oke. Iya. Terus? Habis itu dimasukin penjara tuh si gembok tuh di kepala Pak. Dipukulin. Suruh ngaku? Dan kamu nggak ngaku sama sekali? Enggak Pak. Oke, terus sampai tadi kata sempat ditembak gimana? Itu mau pulangnya Pak. Mau pulang gimana? Mau pulangnya pas sorenya Pak. Oh, kamu dibebasin ceritanya? Iya, mau pulang tuh, disuruh lari. Saya lari nggak mau, udah Pak, masih mending saya mati di depan daripada saya lari. Oh, jadi kamu disuruh lari dari? Ya, dari kanit tuh, suruh lari keluar. Oh, takutnya kamu berpikir disangka melarikan diri terus kamu ditembak
betul ya? Iya. Takutnya gitu ya? Akhirnya di depan. Ditembak di mananya? Ya maksudnya langsung di sini. Ditembak pakai apa? Pakai itu pistol Pak. Pistol apa kok nggak bolong? Karet, langsung karet. Ya keras lah Pak. Peluru karet. Oh, peluru karet gitu kan? Iya, habis 3 kali langsung disuruh pulang aja Pak. Terus kira-kira kalau kakak kamu yang kesana kenapa bisa masuk? Ya nya lebih keras Pak. Lebih banyak yang mukul. Sampai kayak dilakuin kayak binatang lah gitu di sana tuh Pak. Kamu lihat kakak kamu di Lihat Pak yang barang barang di situ tuh Pak. Sampai ya kamar tuh darah Pak. Banyak darah. Sampai ya nggak bisa jalan, sampai ibaratnya cuma jalan aja ngesot Pak, pulang tuh kayak mau mati. Sampai Pak pulang dari situ tuh Pak, sampai 1 bulan saya baru sembuh ibaratnya. Kepala aja tuh makan aja kayak nggak bisa Pak. Sampai 1 bulan sama ibu saya diurusin saya tuh sama bapak saya. Ya rasa hancur Pak. Rumah sampai hilang, rumah ibu saya. rumah hilang. Iya Pak. Kenapa? Buat apa? Kontang panting. Apa? Coba ceritain. Berarti uang itu buat apa? Jual rumah uang buat apa? Jujur Bu. Bicara aja nggak apa-apa. Ada apa? Sampai jual rumah? Buat bayar pengacara. Pengacaranya siapa pada saat itu? Siapa? Oke, bayar pengacara jual rumah. Berapa jual rumah ibu? 100 juta. Kenal dari mana pada saat itu? Nggak tahu. Bukannya awalnya dulu pengacaranya Bu Titin ya? Ayah tadi butitin. Terus kok berubah? Ya itu sih ngikut teman. Siapa yang mengarahkan? Jujur aja Bu. Mengarahkan? Pengacara. Siapa? Oke, terus ke bayar 100 juta? Enggak. Enggak. 40. 40. Jual rumah 100 juta. Iya. Rumah hilang. Terus apa pada saat itu setelah ibu tetap anak ibu masuk juga? Kan nanti juga keluar pasti Oh, bilang apa ibu? Meyakinkan ibu? anak-anak pasti keluar tanya gitu. Terus Ya udah gitu aja. anak-anak pasti keluar. Tapi ternyata hukuman seumur hidup. Iya. Ibu nanya nggak? Orang miskin nggak mungkin nanya orang kaya Pak. Takut. Ibu sekarang nggak punya rumah berarti? Punya Sekarang punya. kali kecil. Oh, uang sisanya beli rumah. Beli tanah sama beli bikin rumah. Tadinya rumahnya di sini deket segini. Demi anak tercinta Bu jual rumahnya Bu. Kenapa lagi? Apa yang kamu rasakan lagi? Ya rasanya hancur Pak, lihat orang tua sampai kayak gitu Pak. Ya baratnya bapak saya kerja bikin rumah bener-bener, akhirnya buat kayak gitu baru. Rasanya aduh gak kuat Pak lihat orang tua kayak gitu tuh Pak. Kamu marah? Gak diem Pak. Kesel nggak kamu? Ya. Hati kamu tuh marah nggak dengan keadaan ini? Gak Pak. Kamu marah sama polisi nggak melakukan itu dulu? Ya kalau saya orang terus pasti marah lah Pak. Terus saya orang miskin gak bisa apa-apa Pak. Ya udah aja Pak. Menerima ya? Iya. Jangan Daerah takut. nasi udah jadi bubur. Nggak ada kata orang miskin orang kaya. Kalau urusan keadilan, urusan rasa keadilan, kita siap membela kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah, kita siap. Apalagi ada bapak-bapak ini, ya. Tenang, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Ya. Jangan pernah takut untuk diancam-ancam siapapun. Ada yang mengancam kamu akhir-akhir ini? Pas dari pulang dari rumah Kang Deddy aja Pak. Rumah dari Kang Deddy, rumah Kang Deddy? Iya. Ada polisi sama wartawan ke rumah. Namun saya kalau siang itu kan bisa Pak. Namun nggak ada, jadi nggak tahu. Yang ada istri saya. Terus? Ya ngomong aja lagi kerja Pak. Terus? Ya ditungguin sampai sore. Terus? Akhirnya saya pulang ke rumah nenek saya. Saya seminggu tidur di rumah nenek saya. Istri kamu nggak dibilangin apa-apa sama orang itu? Baru nanya Aldi mana, Aldi mana. Itu aja Pak. Sekarang kamu takut nggak bicara kebenaran? Enggak Pak. Jangan takut ya. Enggak. Kalau Aldi terakhir ketemu kakak, Udah lama Pak. kalau sekarang mau ngomong sama kakak mau ngomong apa? Kapan pulang lah itu? Ya kangen
Zamannya udah 8 tahun, gak ketemu-temu. Pengennya bareng lagi, kumpul bareng. Biasanya juga kumpul bareng. Sekarang udah gak kumpul bareng. Sampai Aldi punya anak, sampai gak keluar-keluar. Aldi sekarang udah punya anak. Aldi udah punya anak. Umur berapa, Di? 3 tahun kurang, Pak. Aldi masih trauma nggak sampai sekarang? Ya trauma sih, ya masih, Pak. Apa yang masih teringat sama kamu yang bikin kamu trauma? Ya rasa sakitnya di aja, Pak. Dibakar? Iya. Apanya dibakar? Ya rambut, tambah rokok tuh di muka tuh, aduh Pak. Banyak. Kalau ngerokok, disumuji ke muka, Pak. Aduh. Kalau ini benar terjadi sih benar biasa. Belak. Betul. Oke lah, ini oknum. Tapi jangan sampai oknum ini lebih banyak daripada yang tidak oknum. Jangan sampai. Iya kan? Cita-cita kamu apa sebetulnya kalau boleh tahu? Ya, cita-cita saya sih ya nggak muluk-muluk sih, Pak. Cuman mau ibaratnya mau makanin anak sama istri aja udah seneng, Pak. Udah ya maunya sih kumpul lagi, Pak, sama kakak saya, sama ibu saya. Maunya sih kumpul lagi, Pak. Tapi kan yang kakak saya itu nggak ada, Pak. Guys, sangat sedih ketika kita mendengar cerita yang begitu mengharukan, kesaksian dari ibu dan adik dari terpidana Eka Sandi. Ternyata ada oknum kepolisian yang begitu kejam, yang begitu sadis. Menurut saya ini sudah sangat keterlaluan dan benar-benar perbuatan yang sangat biadab. Jujur, saya tidak menyangka ternyata ada oknum-oknum kepolisian yang melakukan cara-cara yang menurut saya tidak manusiawi. Sekali lagi, semoga saja Kompolnas, Menko Polhukam, Bapak Presiden, Bapak Kapolri bisa mendengar cerita yang disampaikan oleh adik dari Eka Sandi ini. Kalau lembaga kepolisian punya oknum yang kelakuannya sangat biadab seperti ini, tentu saya sangat mengkhawatirkan bahwa pada akhirnya masyarakat Indonesia itu apatis dengan lembaga kepolisian. Sekali lagi, sangat sedih ketika kita mendengar cerita dalam podcast bersama Uya Kuya. Sekejam inikah aparat penegak hukum kita yang menurut saya benar-benar tidak manusiawi. Kita sebagai rakyat, kita sudah membayar pajak, menafkahi hidup dari aparat-aparat kepolisian ini. Tetapi pada akhirnya, kita yang adalah rakyat jelata pula, diinjak, dicaci maki, dihina, diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti seekor binatang, dan mungkin seekor binatang jauh lebih baik. Saya hanya prihatin, saya hanya khawatir jika di suatu hari nanti terjadinya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian karena ada kelakuan dari oknum-oknum polisi yang menurut saya benar-benar biadab. Sangat miris ketika kita mendengar cerita dari adiknya Eka Sandi. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
membuktikan kepada kita semua bahwa beginilah cerita real yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian kepada rakyatnya sendiri, kepada masyarakat Indonesia, di mana kita tahu kehidupan mereka dinafkahi, dibiayai oleh kita rakyat Indonesia. Semoga saja pihak-pihak terkait bisa berdiskusi terkait dengan sikap-sikap intimidasi, sikap-sikap kejam yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian dalam menginterogasi rakyatnya ketika ada perbuatan-perbuatan yang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan kepada seorang manusia. Semoga saja Tuhan akan selalu menyertai kalian-kalian yang menzolimi, yang menghakimi rakyatnya sendiri. Sekali lagi, sangat miris. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari dua cuplikan video ini, saya berharap bahwa ada poin-poin penting yang bisa kita pelajari terkait dengan Institut Kepolisian Republik Indonesia, yang masih saja kita mendengar cerita tentang kejamnya oknum-oknum kepolisian kepada rakyatnya sendiri. Semoga saja kedepannya kita tidak mendengarkan lagi cerita-cerita seperti yang dilakukan kepada adik dari Eka Sandi ini. Dan kita berdoa semoga orang-orang yang saat ini sedang mendekam di penjara, yang menjadi korban kezaliman dari aparat penegak hukum ini, bisa segera dibebaskan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.